Ini harus bisa maju. Semua karena berharapnya Rasida Alam ini harus tumbuh. Selamat datang Bu Santi di Ruang Berbagi. Di Ruang Berbagi ini Bu Santi bisa membagikan insight tentang Rasida Alam dan bagikan inspirasi ke pengusaha-pengusaha lainnya. Silakan Bu, waktunya dan kesempatan bisa memperkenalkan diri. Saya lengkapnya Rizanti Tuagia, biasa dipanggil Santi, Bu Santi. Usaha saya ini mulai berdiri di tahun 2004-2005. Waktu itu awal-awal masih 2004, saya masih kulaan di Jakarta. Terus kemudian toko itu masih saya belum ada toko, masih jualan di garasi. Di garasi ya Bu ya? Di garasi. Jadi kalau pagi jualan, nanti malam dimasukkan lagi mobil suami pulang kerja masuk garasi. Besok pagi suami berangkat kerja, saya keluarkan lagi dagangan, dan itu juga masih saya sendiri dengan pembantu ART rumah tangga membantu saya. Kurang lebih kira-kira 2 bulan, 3 bulan saya mulai ikut aktif di bazar-bazar di sekolah. Nah dari ikut sering-seringnya bazar itu saya lihat kadang, loh kok bajunya sama, karena sama-sama kulaan di Tanah Abang. Loh persisnya sama. Wah, dari situ saya itu kepikiran, takutnya saya itu kemahalan gitu. Nah, pas aku kemahalan, pas dia lebih murah. Nah lama-lama akhirnya terus gimana ya saya tuh bisa usaha baju yang produksi sendiri, tapi saya nggak bisa jahit. Lah qadarullah ada teman janda, terus dia butuh pekerjaan dan usianya udah 60 tahun. Jadi dia sudah dikeluarkan dari pekerjaannya. Ya saya terima, mau nggak jahit di sini? Oh ya dia mau jahit. Akhirnya dengan penjahit 1 saya jalan bertahap belum setahun saya nambah lagi pegawai dari 1, terus kemudian jadi 2, jadi 6, jadi 7, jadi 10 sampai tahun 2012 itu hampir 45. Produksi di rumah 2013 saya bisa menabung untuk membeli rumah yang untuk khusus workshop. Pada saat COVID 2020, nah itu kita mulai banyak toko yang tutup, yang di JMP ada 2 toko saya tutup, di Cito saya ada 1 tutup, di Malang saya ada 1 tutup. Nah itu kita tutup semua kecuali yang di rumah sudah itu pertahanan terakhir. Jadi stok-stok barang yang dari mall itu semua saya kumpulkan, 1 rumah isinya stok. Wah, di saat itu benar-benar drop banget, bahkan sampai 5 waktu itu tutup dulu untuk anak-anak produksi waktu itu ya. Juga mungkin karena COVID ya takut, terus ada yang pulang kampung, ada yang masih bertahan. Saya berpikir lagi apa ya supaya bisa produksi ini jalan dengan tim yang minim. Tapi kita harus produktif nih, nggak mungkin saya memberhentikan semua, khususnya yang deket-deket. Saya berpikir lagi, akhirnya alhamdulillah saya dapat job dari dinas sama Disperindak untuk membuat masker sampai 10.000 masker. Wow. Nah, alhamdulillah ya. Itu kita kerja. Akhirnya saya memperkerjakan lagi kan, yang nggak berani masuk kerjakan di rumah, setor. Karena nanti QC-nya, finishing-nya kita kerjakan di workshop. Itu. Akhirnya itu kita mulai pelan-pelan lagi. Terus sedikit demi sedikit kita mulai pameran lagi. Ya, ini sekarang ini adalah salah satu rangkaian dari kita mulai merangkak untuk tumbuh kembali. Jadi saya tuh kadang-kadang sebenarnya udah putus asa. Saya sebenarnya udah putus asa. Cuman saya tuh mikir, loh, saya tuh kan dulu pernah merintis dari nol. Kenapa nggak bisa lagi gitu loh? Mesti harus bisa gitu. Boleh disampaikan apa perbedaan Rasida Alam dengan etnik fashion lainnya? Waktu itu karena memang saya inginnya beda dengan pasaran. Jadi kita mesti setiap sebulan sekali itu harus ada kreativitas yang membedakan, series ini dari series ini setiap berbeda. Bulannya. Setiap bulan. Berbedanya di mana biasanya yang di pasaran itu kan bordirnya dari mesin kayak komputer ya. Itu bisa sampai puluhan potong ya. Nah, kalau saya waktu itu udah sendiri aja dengan mesin juki, dengan mesin bordir sendiri, kita bisa kreativitas model ini. Jadi nggak banyak, limited gitu loh. Kita buat stok nggak terlalu pasaran. Kadang-kadang kalau saya lihat bordirannya itu nggak rapi, nggak rapet. Jadi mungkin juga mengejar cepat, juga harga. Kadang-kadang mesin komputer yang banyakan, yang massal, jatuhnya lebih renggang, nggak rapet. Kalau kita dengan juki itu
rapat. Terus kemudian desain itu nggak sama, nggak diproduksi massal gitu, nggak. Mungkin paling mentok kita produksi pertama 6 potong dulu waktu itu. 6 potong kita lihat di pasar ada respon bagus, baru kita produksi lagi. Kok ada respon lagi bagus, berarti agak banyakan. Berarti yang model ini orang-orang suka. Gitu. Jadi kita tambah lagi podcastnya. Bulan depannya, oh ternyata akhirnya kita ketemu model yang seperti ini orang cenderung suka, berarti kita model yang berikutnya kurang lebih hampir-hampir sama gitu. Oke. Jadi Gitu. ada keunikan, selalu ada launching dengan Iya. koleksi yang berbeda. Betul. Untuk bisa ada kesannya nih di audiens bahwa Rasida akan selalu eksis dan selalu modern juga. Ya, saya memberikan garansi. Oke, garansi, Garansi. ya. Jadi misalkan dari kami Seperti menjanjikan apa itu? dua minggu atau 14 hari kerja 14 hari itu kerja. pasti jadi, sudah selesai. Oke. Kalau tidak jadi pasti kita free-kan. Free-nya apa ya? Free ongkosnya kita Wah. free-kan. Jadi hanya pengganti bahan aja. Mm-mm. Itu kita jamin supaya memotivasi tim saya juga harus on time dong gitu. Mm-mm. Dan juga jangan gampang-gampang janji. Kebetulan waktu itu saya tuh sering menjahitkan atau pesan, pasti jawaban penjahitnya ya nanti Bu dikabarin. Jadi tidak ada waktu yang pasti. Loh, lah jadinya ini loh kapan gitu. Gantung 2 ya. hari kah, 2 minggu kah, 10 hari kah, 1 bulan kan mesti harus ada target waktu, sehingga saya mikir oh kayak nutut waktunya nggak usah wis gitu kan. Lah kalau nggak ada waktunya kan customer kan ngerasa lah terus ini nanti kapan jadinya. Tapi kalau ada garansi waktu mereka merasa nyaman. Memang awal-awal kita boncos karena kan ada yang bleset. Nah otomatis ongkosnya kita gratisin. Terus 2-3 kali bleset saya baru ke tim. Kalau bleset lagi nanti kalian yang nanggung. Jadi sudah bukan ibu lagi yang nanggung. Karena kalian kan sudah ada jadwalnya nih, selesai tanggal berapa sudah ada jadwal. Bertanggung jawab juga dari yang Betul. kita setelah sampaikan kepada marketnya kita, target pasar kita bahwa ini adalah sebuah janji di Rasida Alam. Iya. Dan 14 hari kalau mau pemesanan dan langsung order gitu ya, dan Ya. dengan batasnya sekian waktu. Betul. Bisa disampaikan Bu, produk best sellernya dari Rasida Alam. Nah, ini namanya Outer Konita. Saya tuh memproduksi 2 tahun yang lalu. Itu sampai sekarang itu masih bagus jalan. Kadang yang jahit itu sampai, Bu, ini kayaknya sudah ke 600 ini. Itu produksi ini. Wow. Tapi dengan warna yang berbeda. 600 Iya. piece Sudah sampai keluar ya. ratusan piece ini, Bu. Kok orang masih seneng loh? Ya namanya orang selera. Cuman kadang-kadang kita variasi memang. Maksudnya kalau ini kan ada yang warna ini, ada yang tenunnya macam-macam. Mungkin bahannya ada yang kita ganti. Nggak bahan ini tapi bahan tenun gedok. Cantik ya. Gitu. Ada yang juga malah yang seperti ini. Ini kan perca nih. Oh. Padahal modelnya sama. Dan juga pasti best seller juga model ini. Ini perca. Ini perca. Ini masih orang masih suka, saya bawa mau ke pameran di Sogo pun juga masih bagus best seller. Ada lagi Bu yang mau ditunjukkan nih? Kalau Silakan yang direkomendasikan juga nih. ini yang Silakan bisa terbaru. order nanti di Rasida Alam. Instagramnya boleh di bawah nih ya. Kalau koleksi yang terbaru koleksi itu terbaru. sama sulam, cuman bahannya Sekali tenun. nih bahannya. Ini juga Dan juga model ya. ya, ini best seller yang awal-awal ini. Ini juga baru launching juga sama. Oke. Ibu itu Bu Eri Cahyadi ordernya ini nih, model ini. Long Ya. outer ya. Ini long outer. Betul. Wis. Jadi untuk muslimah itu bisa pakai ini, dalamannya baju muslim. Terus untuk ya istilahnya untuk karir bisa pakai pants, kemudian daleman, blouse, udah di outer, udah. Modelnya cakep banget sih ini ya. Long outer. Nah, Ada variasi belakangnya. koin sedikit. Betul, Tapi tone-nya sama. Betul. Wah, keren ini. Jadi untuk secara model terkini nih semua modelnya dan benar dari jahitannya rapi. Lalu bagaimana Ibu dari proses pendampingan UMKM level up? Hasil pendampingannya seperti apa? Boleh diceritakan? Saya bersyukur sekali waktu itu saya bergabung di UMKM level up itu karena saya baca di Instagram waktu itu. Terus saya kemudian mendaftar, terus saya mengikuti pelatihan demi pelatihan, dan baik itu yang kita Zoom ataupun yang langsung offline, memang betul-betul meningkatkan kemampuan kita di dunia digital marketing, memahami strateginya, tekniknya, sehingga nggak sia-sia membuat yang kitanya tadi biasa-biasa aja membuat konten, itu kita
Karena tahu strateginya, kita upin lagi. Kemudian kita juga diajarin untuk mengevaluasi setelah ini dikontenkan, evaluasinya gimana, ngefek nggak ke penjualan. Kalau kurang ngefek, apa yang kurangnya nih? Terus kalau konten yang ini ngefek, ya itu yang perlu kita ulang dan kita kreatifkan lagi. Tapi kurang lebih konten yang seperti ini nih ternyata. Jadi banyak sih yang saya dapat manfaat di bergabung di UMKM Level Up. Saya juga bisa ngajari tim. Kan saya juga punya tim sosmed. Jadi nanti itu gini-gini. Jadi ilmunya saya tularkan lagi ke tim. Artinya dari hasil pendampingan Ibu sudah mulai melihat sosial media ini salah satu untuk bisa mengembangkan marketnya. Betul. Dengan kita juga sering bikin konten harus dievaluasi juga untuk terukur di penjualan. Apa strategi dari Rasida Alam bisa eksis bertahan sampai sekarang? Boleh disampaikan. Boleh disampaikan. Bukan strategi ya. Wis. Bukan rahasia ya. Boleh, Bu. Bukan rahasia ya. Bukan rahasia. Iya. Sebenarnya sederhana. Wis. Nggak muluk-muluk. Wis. Sederhana saja, nggak muluk-muluk. Yang pertama, ini kebetulan juga saya ini dengan almarhum. Jadi saya sempat dipesanin satu adalah semua dicatat. Jadi semua harus dicatat, baik itu pengeluaran maupun pemasukan, sehingga keuangan tidak tercampur dengan urusan rumah tangga. Kita tahu rugi berapa, untung berapa. Jangan sampai nggak tahu untung berapa, rugi berapa, uang hilang. Jadi pertama itu harus dicatat. Terus kemudian yang kedua itu mau berubah. Mau berubah. Ya, dalam arti seperti dalam apa? arti sekarang ini kan zamannya digital. Zamannya sekarang itu sedikit online. Jangan kita kekeh di offline. Jadi kita berubah bahwa strategi penjualan kita tidak hanya di offline, tapi harus sudah merambah ke online. Nah, bagaimana dengan kita bisa memahami strategi pemasaran di online? Ya harus belajar. Jadi jangan malu-malu untuk bertanya kepada anak-anak muda yang pinter digital marketing. Kita nggak boleh malu duduk di pelatihan untuk pelatihan online bagaimana meningkatkan traffic, meningkatkan engagement. Akhirnya itu kan semua harus dipelajari. Itu yang kedua. Jadi kita harus berubah. Harus mengikuti zaman. Tidak zona nyaman ya, artinya mau untuk berkembang dan beradaptasi dengan yang ada sekarang. Ya, terus kemudian yang ketiga adalah jaringan. Kita harus memperluas jaringan kita. Makanya saya mulai setelah COVID, mulai berkolaborasi. Berkolaborasi dengan sesama komunitas, komunitas wanita, untuk kita bikin kegiatan bersama. Terus kemudian kalau membuka jaringan juga ke teman-teman influencer. Ini aku punya baju, promosiin dong, gini-gini. Nanti benefitnya ini kita kerjasama, keuntungannya di sini, keuntungan buat saya ini, keuntungan buat influencernya ini. Itu salah satunya. Terus kolaborasi dengan misalkan ada event-event, dulu pernah saya kolaborasi juga dengan Wardah. Untuk setiap pembelian berapa mendapat satu paket Wardah. Nah, Wardah kemudian saya buat kontennya, saya posting di Instagram. Ya, kosmetik yang lain juga, nggak hanya Wardah, Insta Perfect, ada Pixie, gantian. Kadang-kadang saya juga kolaborasi dengan MUA waktu ada pemotretan. Pemotretan model saya yang cari MUA, dia yang make up. Bu, nanti modelnya saya posting ya di feed untuk promosi MUA saya gitu. Jasa make up boleh. Nanti model saya, fotografer saya, dia punya make up. Jadi banyak sekarang ini saya lagi pengen kolaborasi dengan aksesoris atau box untuk hampers, kan mau lebaran. Jadi kalau bajunya rahasia pembelian sekian dapat free box hampers, padahal box hampers ada harganya kan gitu. Cuman saya free kan karena pembelian sekian. Jadi yang itu yang saya mulai lakukan. Kembangkan juga ya. Sehingga ya alhamdulillah akhirnya kita bisa bertahan dalam 20 tahun ini. Luar biasa ya, langsung dibagikan strategi. Strateginya. Demi ruang berbagi nih ya, karena memang beliau ini sudah sangat berpengalaman. Jadi para pengusaha muda ya bisa terus belajar nih ya dari Rasida Alam. Termasuk dengan Mbak Sandra, saya kan sempat ada kolaborasi charity kan.
Akhirnya saya juga dapat ilmunya, ya kan, tapi juga dapat sedekahnya. Asik Ya. banget, kita harus lebih banyak bermanfaat juga sekitar ya. Baik. Sebenarnya saya ada sedikit pertanyaan tambahan. Oh, sedikit ya. Karena saya melihat sebenarnya dari Ibu ini sosok yang penuh perjuangan gitu ya. Para pelaku usaha ini kan kadang mentalnya itu kurang bisa survive. Nah, dari Ibu pribadi adakah hal yang berusaha akhirnya bisa membangkitkan Ibu sendiri dan membuat artinya tuh Ibu bisa, kan nggak mudah ya berkolaborasi atau juga mengalahkan keadaan sekitar lah artinya. Nah, apa yang membuat Ibu bisa tetap akhirnya saya mau untuk maju terus nih, atau bagaimana untuk bisa motivasi dirinya gitu? Sebenarnya yang membuat motivasi tertinggi adalah tim, keluarga dan tim. Kalau keluarga artinya bahwa keluarga itu sedemikian mensupport saya dari awal berdiri sampai hingga sekarang. Mungkin kadang-kadang duit belanja juga katut kalau misalkan kondisi lagi drop. Nah, tapi keluarga tetap, suami saya tetap mensupport sampai sekarang, walaupun dengan bantuan pemikirannya. Oh, ini kayak gini, ini kayak gini. Kadang-kadang masalah SDM, masalah pemasaran, kemudian masalah permodalan dan lain-lain. Itu kan harus ada teman sharing ya, tempat untuk diskusi jalan keluarnya bagaimana. Nah, menghormati itu saya harus bertahan dong. Itu. Terus kemudian saya lihat kesulitan dari tim kami yang di internal, baik itu tim produksi, kemudian tim produksi ada 2 tim produksi di dalam dan tim produksi yang ada di luar yang mengambil garapan. Terus juga dengan tim sosmed, kadang-kadang mereka itu sangat menggantungkan hidup di roda usaha bisnis saya. Bu, gak ada garapan lah Bu. Bu, gak ada garapan. Apalagi yang dari luar. Jadi mereka itu kebetulan ibu-ibu di sekitar rumah yang juga bekerja mengambil garapan dari kami, nanti di QC dari kami. Garapan di sini garapan jahit, garapan payet, kadang-kadang juga garapan sulam. Itu mereka itu istilahnya untuk menambah pemasukan sehari-hari di rumah, itu mengerjakan itu di rumah sambil ngomong anak, karena dia nggak bisa ke workshop karena harus ngomong anak ini, jadi kan disambi jahit. Kadang-kadang anak tidur baru dia jahit. Nah, itu seperti saya kayak ngerasa kayak panggilan gitu, bahwa oh ya ini harus bertahan karena membantu perekonomian dari ibu-ibu yang di sekitar dan yang sudah lama mendukung saya. Hampir 20 tahun itu mendukung saya. Ya itu yang membuat saya jadi harus bertahan gitu. Ini harus bisa maju. Semua karena berharapnya Rasida Alam ini harus tumbuh. Itu sih. Jadi nangis. Itu yang motivasi saya untuk bisa harus bertahan. Kalau perlu saya selalu menjanjikan ke teman-teman. Dulu sebelum COVID, kita setiap tahun selalu gathering pergi bersama. Ke Jogja, ke Batu, 1 bis gitu. Itu kita pergi bersama rame-rame, 1-2 bis gitu kita pergi rame-rame ke Wonosari. Setelah COVID itu kita tidak pernah lagi. Nah, saya kepingin selalu menjanjikan, bismillah kalau kita sukses, kita omset, ayo kita pergi lagi kayak dulu gitu. Terus ada yang pegawai yang sudah lama tapi dia selalu monitor, Bu jangan lupa lo ajak-ajak kita, ya insya Allah nanti kita bisa bareng-bareng. Itu sih yang membuat saya termotivasi untuk harus berhasil dalam kondisi yang sedang tidak baik-baik saja. Gitu. Jempol banget ya bagaimana seorang pengusaha tidak hanya memperkaya dirinya tapi orang banyak di belakangnya untuk bisa keberkahannya lebih luas lagi. Nggak cuman customernya dipikirkan, tapi juga yang di belakang ini loh. Bisa juga diperkaya, ekonominya bisa sama-sama maju. Itu loh pengusaha sejati ya. Jadi terus makanya eksisnya itu kayaknya lebih dari dapur rahasianya yang utama itu malah di nomor awal pertama harusnya. Karena yang jadi beliau tetap maju nih karena ada doa juga di belakang loh yang mendukung usahanya. Karena doa teman-teman tim produksi dan tim sosmed, tim Rasida Alam. Saya kira itu juga
sangat mempengaruhi. Benar sekali, Betul. luar biasa. Nggak hanya memperkaya dirinya sendiri, tapi banyak orang di belakang ini pengen dikembangkan juga, ekonominya dimajukan bersama-sama. Luar biasa ya Bu ya. Nah, Bu mulai bagaimana untuk bisa berkolaborasi ini tuh ya? Kalau selama yang saya jalani ini saya membuka ya istilahnya pertemanan sebanyak-banyaknya. Terus kemudian bergabung di organisasi yang berkaitan dengan usaha saya. Kebetulan saya juga ada di IWAPI, Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia. Saya juga ada di Persana, Perkumpulan Pengusaha Busana. Saya juga ada di FPPI, Forum Pemberdayaan Perempuan Indonesia. Saya juga ada di Kadin, Jawa Timur. Jadi saya membuka link, ya istilahnya link pertemanan sebanyak-banyaknya. Itu pun koridornya harus sesuai dengan bisnis saya. Gitu. Artinya Ya. tidak menutup diri sekali lagi ya sebagai seorang pengusaha. Betul. Harus mau mengeksplor dari koneksi yang ada, jaringannya diperluas, tidak menutup diri ya artinya ini ya, dengan Betul. kesempatan yang ada pun yang juga selaras dengan ada usahanya juga. Saya juga mau tanyakan kembali ke Ibu ya, dari Ibu pribadi Ya. ingin memberikan pesan apa nih ya sekali lagi kepada entrepreneur nih dari program yang di Ruang Berbagi ini. Manjada wajada. Kalau kita sungguh-sungguh pasti akan berhasil. Jadi melakukannya bukan bisnis buat iseng, tapi dengan sungguhan kita punya apa yang kemauan, keinginannya kita, dilakukan dengan sungguh-sungguh, dengan hati, Betul. artinya bisa melaluinya dengan baik ya, menghasilkan betul. yang baik pula. Begitu Bu? Betul. Siap. Bu Santi ini luar biasa, pelaku usaha yang sudah terus membangun usahanya sedari awal, dari nol, hingga juga ada pameran di mana-mana dan juga ada dibuka di Sogo gitu ya. Ada juga di Royal gitu ya. Beliau ini terus mengembangkan usahanya, tidak pernah untuk berhenti, namanya belajar. Sampai ketemu Bu, Ya. terima kasih. Salam sukses ya Bu Ya, ya. sama-sama. Ruang berbagi, ruang scale up.